biasa itu nggak diniatkan untuk membersihkan hadas atau najis. Begitu. Saat nyapu halaman, nyapu rumah juga masuknya taharah dari segi bahasa. Masih bersih. Tapi kalau dipakai itu secara istilah, kalimat taharah itu dalam istilah fikih nggak masuk. Karena tidak bertujuan untuk mengangkat dua tadi. Oke. Begitu dia soal taharah. Nah, sekarang di bab pertama itu yang dibahas adalah pertama kali adalah air. Ya Pak ya, pembagian air. Nah, sebelum kita masuk situ, saya berikan gambaran umumnya Pak, bahwa dalam bersuci itu ada 4 alat atau metode yang bisa dipakai sama seorang muslim untuk membersihkan dirinya dari hadas atau najis. Satu, ini paling pokok dan paling utama. Ketuanya ini air. Ini air. Karena sisanya itu Pak opsional atau pengganti dari air. Jadi sisanya itu hanya pengganti dari air aja. Yang pertama air, kedua itu batu atau yang sifatnya seperti batu. Contohnya kasusnya ini pada istinja Pak ya. Istinja itu kan najis Pak ya. Cebok. Kita buang air besar kan atau buang air kecil kan cebok. Itu kan tempatnya najis. Tapi sama Rasul kita dikasih tahu, diajarin boleh loh ngangkat najis yang ada di tempat buang air itu pakai batu. Artinya batu bisa mensucikan. Tapi dalam kasus buang air. Nah, jadi salah satu alatnya selain air, batu. Ketiga apa? Debu. Debu itu kapan kita pakai? Pas tayamum. Ya Pak ya. Yang keempat itu samak. Ini bukan alat tapi metode. Nah, jadi kulit bangkai yang membusuk itu bisa jadi suci dengan cara disamak. Disamak tuh nanti kita akan bahas itu detailnya. Intinya ada 4 ini. Nah, yang pertama yang paling utama adalah air. Makanya sebelum kita bahas jauh soal wudu, kan taharah kan intinya kayak wudu, intinya macam-macam. Kita bahas dulu alat untuk taharahnya. Itu air. Oke, saya coba baca matannya dulu Pak ya, untuk tabarukan mengambil berkah dari penulis. Nanti juga bisa dibaca artinya. Saya bacakan Arabnya dulu. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Kamu bisa bacakan artinya belum? Yang potongan pertama Bang. Nah, ini nih. Ini. Ya, yang nah, ini Air. air. Oke. Yang artinya air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air mata air, keenam air salju, dan ketujuh es kecil-kecil yang jatuh dari langit. Oke. Jadi tadi terjemahan dari matan pertama dari kitab Matan Abi Syuja. Beliau Al-Imam Abi Syuja Ahmad Al-Asfahani memulai bab air dengan merinci air-air yang diperbolehkan untuk bersuci. Langsung beliau bahas detail nih. Apa saja? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air es. Ya, air es. Nah, 7 jenis air ini kata beliau, ini adalah jenis air yang diperbolehkan dipakai untuk bersuci, ya, baik nanti untuk wudu atau untuk mandi besar, gitu. Nah, ini sebetulnya tidak terbatas pada 7 ini bapak sekalian ya. Ini karena konteksnya di zaman beliau mendapati hanya ada 7 jenis ini. Mungkin kalau di zaman kita ada air lain, misalnya air aqua misalnya, atau air dana kan belum masuk kan. Nah, itu bisa berkembang sesuai dengan zaman. Ini beliau batasi 7 ya karena mungkin di zamannya ada 7. Tapi nanti sebetulnya 7 ini diambil dari kaidah umum, nanti kita akan bahas ini. Pertama kita coba akan
cari tahu dulu dalilnya apa. Kenapa 7 jenis air ini kok bisa dikatakan suci gitu. Supaya kita ini dapat ilmunya tuh berdasarkan dalilnya gitu. Pertama, air hujan. Apa dalil kok air hujan itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci gitu. Hadisnya dalilnya ada di surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian air dari langit tujuannya untuk liyutahhirakum, untuk mensucikan diri kalian. Jadi itu dalil yang melandasi bahwa air hujan itu boleh dipakai bersuci karena emang tujuan diturunkannya untuk mensucikan kalian. Bahkan kalau kita belajar lebih dalam Pak, itu perkataannya Imamul Auliya siapa? Imam Abdul Qadir Jailani, dia bilang kalau air hujan itu atau satu-satunya di bumi ini barang yang paling halal dan paling suci itu cuma air hujan yang turun langsung ke mulut kita. Itu langsung kenapa? Karena selain air hujan itu mungkin halal, tapi zatnya bisa jadi caranya tuh ada sebagian yang tidak halal. Misalnya air hujan udah turun kena genteng misalnya, baru kita minum, ya bisa jadi gentengnya genteng orang. Nah udah hukumannya udah beda tuh, udah nggak murni lagi, pasti udah ada transaksi dengan benda lain kan, udah ada interaksi dengan benda lain. Atau bisa jadi turun ke genteng kita tapi ada najisnya di situ, ada kotornya. Nah, itu termasuk uang yang kita dapetin, mungkin kita dapetinnya halal, tapi boleh jadi sumber-sumber di belakang itu sistemnya tidak. Nah, makanya yang satu-satunya yang benar-benar halal 100% cuman air hujan yang turun dari langit. Iya. Misalnya orang supir, dia dapat uang dari penumpang, dari nyopir. Ya itu halal. Tapi bisa jadi penumpangnya Habis nyopet. Ya kan ada. Jadi makanya syariat zakat itu dianjurkan. Saya dulu mikir Pak, kenapa syariat zakat itu tujuannya itu kan untuk mensucikan harta. Lah kalau kita hartanya halal, kenapa harus disucikan? Ternyata memang Enggak sepenuhnya halal. Jalurnya begitu ya. Jalurnya. Boleh jadi kitanya yang halal tapi dari sumbernya nggak halal gitu. Oke, itu air Pak ya, soal air hujan itu emang ada dalilnya dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, air laut ya. Laut. Apa dalilnya dia air laut itu boleh dipakai untuk bersuci? Ada hadis di hadis riwayat Imam Abu Daud kalau nggak salah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Ada seorang Arab Badui datang ke Nabi ngadu, saya ini pelaut, saya kalau ke laut cuma bawa sebotol atau sedikit lah air buat minum. Kalau saya pakai air ini buat wudhu, saya bakal kehausan selama di laut. Boleh nggak saya wudhu pakai air laut? Kata Nabi, boleh. Al-bahru tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah itu dalil tuh bahwa Abu Daud. Kalau Abu Daud Pak ya? Betul Pak ya? Abu Daud hadis riwayat Abu Hurairah bukan Pak? Abu Hurairah. Ya itu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada orang Abadu yang tadi itu. Jadi kata Nabi, air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Ikan, semua yang hidup di laut itu halal. Ya, halal untuk kita makan. Kenapa disebut itu bangkai? Nah, itu akan kita bahas Pak. Karena dia tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Makanya semua hewan laut itu pasti statusnya bangkai. Tapi bangkai yang halal. Oke. Kemudian ada air sungai, ada air sumur, ada air mata air, ada air salju, ada air macam-macam. Tapi intinya yang 7 ini Pak, yang 7 air ini itu bisa kita ringkas penyebutannya dengan disebut sebagai air mutlak. Ya, air mutlak. Jadi 7 ini itu kita sebut sebagai air mutlak. Maksudnya air mutlak itu apa? Air yang masih murni atau air yang masih asli
yang sifat-sifatnya masih seperti dia diciptakannya gitu. Ya, jadi belum terkontaminasi dengan unsur lain. Nah, kaidah air mutlak itu adalah semua yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu kategorinya air mutlak. Yang 7 itu semua kita bisa pastikan kalau nggak turun dari langit, keluar dari bumi. Kalau ada jenis air lain lagi yang keluar dari bumi, turun dari langit, ya bisa kita masukkan sebagai kategori air mutlak walaupun belum disebutkan di sini. Ya. Oke, baik. Nah itu dia maksud dari matan yang bait pertama, ya. Air yang boleh dipakai untuk berwudu itu namanya air mutlak, ya. Air mutlak yang 7 itu disebut dengan air mutlak. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini memang kalau ngaji fikih butuh fokus yang ekstra Pak ya. Jadi banyak pembagian angka-angkanya gitu. Oke. Dari semua jenis air itu kemudian Imam Abu Syuja merinci, mengkategorisasikan jenis-jenis air yang ada. Dia mengatakan tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu ada 4 bagiannya, ada 4 bagian atau dibagi menjadi 4. Ya, air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah thahirun mutahhirun ghairu makruh. Air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh. Ini emang ada tambahannya agak nyerimpetin tapi perlu fokus nih Pak nih. Airnya suci dan mensucikan dan tidak makruh dipakai gitu. Artinya ini yang paling bagus nih, ini jenis air yang paling bagus. Apa maksudnya suci? Maksudnya suci itu zat airnya memang suci. Ya, artinya suci berarti boleh dikonsumsi halal. Ya, seperti air hujan, air tadi itu kan boleh dikonsumsi. Dia tidak najis, lawan dari suci itu najis. Kemudian mensucikan artinya dia selain dirinya juga suci, dia punya fungsi untuk menjadikan sesuatu yang najis jadi suci. Jadi itu keren banget nih Pak ya. Jadi fungsinya suci dan mensucikan. Nah, harusnya juga standarnya manusia tuh harusnya kayak gini Pak ya, air baik dan menebar kebaikan. Itu keren tuh. Oke, Biar kayak air ya. biar kayak air. Karena air yang berguna ini kayak gini. Oke. Jenis air yang suci dan mensucikan itu apa? Hanya satu, yaitu air mutlak tadi itu. Air yang keluar dari langit dan turun dari bumi. Seandainya suatu hari nanti ada turun hujan, bentuknya warnanya merah kayak darah, boleh nggak dipakai untuk berwudu? Ya boleh selama memang itu murni dari turun dari langit. Saya juga menemukan di kampung saya itu Pak, sumur itu warnanya nggak bening. Ada tempat sumur yang warnanya coklat gitu ya. Tapi memang sumber mata airnya memang kayak gitu. Warnanya seperti itu gitu. Jadi ya itu boleh dipakai untuk berwudu. Memang murninya seperti itu. Oke. Itu dia air mutlak ya. Itu boleh dipakai. Kemudian berikutnya jenis air yang kedua adalah thahirun mutahhirun makruh. Airnya suci, mensucikan, tapi makruh. Nah ini lawan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi tidak makruh, artinya tidak makruh itu apa? Tidak makruh itu dianjurkan pemakaiannya. Tapi kalau makruh itu cenderung untuk dihindari karena dibenci, karena ada sesuatu yang memang mungkin madharat. Akhirnya dimakruhkan, dibenci untuk dipakai. Apa itu airnya? Yaitu air musyammas. Air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas itu ini Pak, air yang diletakkan di tempat yang terbuat dari besi, terus dijemur di bawah terik matahari. Nah itu namanya air musyammas. Air musyammas itu sebenarnya apa penyebab air musyammas itu dikatakan makruh? Beliau mengatakan bahwa air musyammas itu dimakruhkan dipakai itu karena bisa menyebabkan satu penyakit tertentu lah. Di zaman beliau mungkin terjadi itu. Dan mungkin kalau dilihat secara fisika tuh Pak ya, mungkin karena air kalau udah dipanaskan dalam suhu tertentu mungkin mengalami perubahan-perubahan
itu nggak sih Pak, Zat si ya? zat mungkin evaporasi dia jadi nggak bagus lagi mungkin gitu, terjadi nggak tuh Pak kayak gitu gitu Pak dalam kesehatan gitu?